Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk video kali ini saya akan membahas singkat tentang pewarisan sifat, khususnya pada contoh persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, ini yang paling penting dari pewarisan sifat adalah harus bisa menentukan atau membuat hasil dari persilangan, hasilnya apa, sifatnya apa, berapa persentase atau bagiannya ya. Yang pertama, monohibrid itu maksudnya adalah satu sifat yang dilihat, yang tampak ya. Nah, sifat yang tampak itu adalah namanya fenotip. Dan genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya, tapi ada kodenya, itu genotip ya, ada lambangnya. Kalau fenot itu yang kelihatan, tinggi, warna, besar, kecil seperti itu ya. Nah, contoh monohibrid, contoh persilangan atau perkawinan antara bunga warna merah dan putih. Jadi merah ini adalah fenotip, kemudian MM itu adalah kode genotip. Jadi dibedakan ya. Jadi fenotip itu yang tampak aja, kelihatan warna merah, warna putih. Dan ini dikasih kode simbol huruf besar dan huruf kecil ya. Ini adalah genotipnya. Ya, makanya itu adalah gamet ya, genotip. Lambang gennya warna merah itu misalkan MM, ini cuma lambang ya, tidak harus M. Boleh AA atau XX atau apa aja lah ya. Dan mudah aja, huruf pertamanya M ya M. M besar itu menunjukkan dia yang dominan ya, atau lebih ke yang utama. Lawannya berarti yang warna satunya adalah huruf kecil, tapi sama. Kalau sini M, sini juga M. Jangan sini dikasih D, gitu ya. Umumnya begitu, sini tidak harus. Itu memudahkan aja ya. Kalau warna pertama yang utama itu merah M besar, maka yang lawannya putih atau warna lainnya adalah M kecil. Dia hanya satu sifat yaitu warna ya. Itu. Yang pertama misalkan warna merah penuh. Nah, kalau double begini, M besar atau M kecil disebut juga sebagai galur murni. Jadi mutlak, merah full, putih full, nggak ada campurannya. Kalau merah dan putih, nah itu berarti nanti M besar, M kecil, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Induknya merah-merah, MM merah full, galur murni. Terus satunya induknya putih, M kecil. Nah, maka yang dituliskan adalah P1 itu persilangan pertama, induknya MM, induknya M kecil. Nah, gametnya adalah diambil lambangnya ini. Kalau kembar diambil satu saja, M, sini M kecil, ini M besar. Selanjutnya ketemulah F1 keturunan pertama, anaknya tinggal digadok aja M dan M. Itu hanya satu pilihan, tulis adanya M besar, M kecil. Nah, warnanya apa? Ternyata ini merah. Nah, warna ini itu realnya itu diperoleh dari percobaan, bukan diperkirakan. Yang kita perkirakan adalah gennya M besar, M kecil. Warnanya apa? Atau fenotipnya adalah genotip. Ini fenotipnya apa? Ya kenyataannya apa? Di sini kan misalkan kenyataannya adalah warna ternyata merah. Maknanya apa ini? Kalau M besar merah mutlak, M kecil putih mutlak. Nah, kalau M besar, M kecil harusnya kan merah dan putih. Kok jadinya merah itu artinya merah itu dominan. Ya, itu ya. Ini maknanya begitu. Jadi gen merah atau M besar itu dominan. Ya, otomatis yang putih ya M kecil itu
resesif, kalah ya. Itu. Sehingga kalau ketemu yang dominan, yang huruf besar, ya yang menang, yang fenotipnya yang muncul adalah warna yang dominan, putihnya ketutup. Itu ya, maksudnya seperti itu. Dan lanjutkan, keturunan kedua berarti dari F1 menjadi masuk ke jadi induknya P2, M besar M kecil, M besar M kecil, sesama. Ini jantan, ini yang induk jantan, induk betina maksudnya ya. Yang kiri jantan, yang kanan betina. Gametnya, nah kan ada dua lambang, tulis semuanya. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, lebih dari satu kode gamet, maka kita pakai tabel seperti ini ya. Tabel papan catur atau namanya yang lainnya kombinasi, biar gampang. Yang utama ditulis lambang gametnya ini loh ya, M besar, M kecil ya. M besar, ini ya, M besar, M kecil ya. Dan yang sebelah kiri sama, M ini satu di sebelah kanan mendatar, yang satunya ke sebelah kiri ke bawah. Nah, terus didapatkan aja M besar ya kan dengan M besar. Jadinya ini. Itu ya. Sama. Ini ya M besar dengan M kecil. Jadinya ini. Tulis adanya aja. Ya, itu jadi ini ya M besar ketemu M kecil ya, M besar M kecil. Ini sama M kecil ketemu M kecil, jadinya M kecil M kecil. Jadi seperti kartesius itu ya, grafik kartesius X dan Z, X Z gitu ini. Dan menentukan warnanya gimana? Kembali ke tadi ya, kalau lambangnya sama jelas langsung ya M besar pasti merah mutlak, yang M kecil putih mutlak galur murni. Nah yang campuran, nah kembali ke sebelumnya ini, dari kesimpulan di atas F1 ini kan merahnya dominan, maka kalau ada M besar munculnya mesti merah, walaupun merahnya tidak semerah yang M besar ya, mungkin merah sedikit gitu ya, lebih sedikit kurang merahnya, tapi bukan putih ya, gitu kan. Nah, ini ya. M besar M kecil jadinya merah, M besar M juga merah, maka kita akan perbandingan atau persentasenya. Fenotip yang warna yang tampak merah dan putih, merah ada 3, 1, 2, 3, putihnya cuma 1, maka 3:1. Itu ya. Ini kalau dibuat persentase berarti kan jumlahnya jadi ada 4, berarti 3/4 ya toh, dibanding 1/4. Ini jadinya berapa? Jadinya adalah kalau persen dikalikan 100 ya, 3/4 kali 100, 75% dibanding 25%. Gitu ya. Kalau bandingan gennya, genotipnya, di lambang-lambangnya ada 4, M besar, M kecil, M ada 3, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Jumlahnya berapa masing-masing? Cek aja, M besar cuma 1. Ya kan? Ini 1. Yang kecil juga 1. Yang besar dan kecil ada 2. M kecil, M besar, M kecil ada 2. Berarti yang tengah ini yang 2. M besar, M kecil 2. Nah, ini ya. Nah, sama ini kalau dibuat perbandingan, berarti perempat juga ya, 1/4, 2/4, 1/4. Ya. Sama dengan berapa? Yuk kalikan 100 jadinya adalah 25%, 50%, 25%. Jumlahnya berarti 100%. Jadi kalau ada soal nanti bisa dalam bentuk perbandingan angka bulat, perbandingan atau bandingan persen. Biasanya kalau enggak bulat, persen atau pecahan seperti ini. Gitu ya. Kalau pecahan ini sederhanakan. Sebenarnya adalah ini ya. Dominan adalah M besar. Dari ini yang mana yang double lambang besar dan kecil, warnanya itu merah, berarti dia yang M besar itu adalah dominan. Itu muncul putih, ada yang kodenya sama, kecil dan kecil, baru muncul warna putih menunjukkan dia putih itu resesif. Itu ini contoh kalau
ada dominan dan resesif. Contoh kedua, yang beda. Induk pertama sama, galur murni merah dan putih, M besar, M kecil, M kecil, sehingga gametnya M dan besar dan M kecil, jadinya keturunan pertama adalah M besar, M kecil. Tapi ternyata warnanya pink atau merah muda, artinya bukan merah, bukan putih. Maka di sini maknanya apa? Maknanya apa? Tidak ada dominan. Ya, itu sehingga nanti kalau beda kode besar dan kecil, otomatis warnanya berubah, tidak sama. Ini jadinya kalau di sini merah dan putih jadinya pink, gitu ya. Atau merah muda atau yang lain, kita tidak tahu. Ini contoh saja. Ini tahunya dari percobaan, nggak bisa dikira-kira ya. Gitu. Nah, dan keturunan kedua, P2 berarti ya dari pink lawan pink, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Gamete ada dua kode, berarti dua gamet, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Ya gitu ya. Ini merah, ini putih, ini merah, ini putih. Tapi asalnya dari merah muda atau pink ya. Tuh. Keturunan kedua dibuat tabel biasa ya, sama, hasilnya sama, M besar, M kecil, jadinya adalah M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, warnanya kembali ke kembar jelas langsung ya, merah, kembar kecil putih, kembar besar merah. Kalau besar dan kecil warnanya ke sebelumnya pink, maka simpang sini juga pink. Gitu ya. Maka fenotipnya perbandingan yang warna tampak berarti merah, pink, dan putih. Merahnya ada satu, ya, pinknya ada dua, ya. Jadi, putihnya cuma satu. Maka 1, 2, 1. Kalau persen berarti berapa? Ya, 25% banding 50% banding 25%. Gitu ya. Jadi anak jumlahnya 4, 1, 2, saya jumlahnya 4, berarti 1/4, 2/4, 1/4, atau kalau dikalikan 1, temunya ada 25, 50, 25%. Yang dengan genotip lambangnya, berarti ya M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, sama, 1, 2, 1, M besar, kembar besar 1, kembar kecil 1, yang campuran besar dan kecil ada 2, 1, 2, 1, maka jadinya sama ya, 25%, 50%, 25%. Gitu ya. Nah, karena ada warna campuran ya, merah dan putih plus pink, maka itu namanya adalah sifat intermediat. Gennya adalah M besar, M kecil ya. Nah, ini tidak ada yang dominan. Gitu. Ya, pada dominan berarti dia kalau beda lambang, beda kode, besar kecil jadi warnanya berbeda atau fenotipnya jadi berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang ini contohnya sama ya, contoh yang lain aja ya. Langsung ke ini contoh lain ya. Sekarang yang ke contoh monohibrid lagi. Misal ini misal aja lah ya, bukan kenyataan, ini misal. Kenyataan kita harus dicoba. Persilangan monohibrid, misalnya bougainville merah, galur murni ya M besar, kembar, dan bougainville putih M kecil. Ketemu biasa, ketemu adalah M besar, M kecil, jadinya M besar, M kecil, F1 turunan pertama. Wah, ini ternyata merah. Ini berarti apa tadi? Karena sama-sama merahnya ada induknya merah, anaknya merah, maka berarti merah itu dominan. Artinya M besar itu dominan. Kalau ada M besar, munculnya mesti merah. Gitu ya. Lanjut ke P2. M besar, M kecil, lawan M besar, M kecil. Jantan betina, gametnya sama ya, M besar, M kecil, tulis tabel. Temunya sama, M besar pasti merah, yang ini lah, ini adalah merah. Dan M kecil jelas putih. Ini galur murni ya.
Kemudian yang campuran apa ini? M besar M kecil kan merah ya, ini merah ini. Nah, merah. Ya, maka perbandingan fenotip yang tampak merah dan putih. Merah ada tuh 2, 3. Jawabnya adalah 3 banding putihnya cuma 1. Udah gini aja. Udah ya. Gitu. Sama seperti tadi ya. Genotipnya M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil. Yang besar ada M besar. Ini ada 1, ya. M besar, M kecil ada 2. M kecil ada 1. Ini yang kecilnya sama. Udah berubah susahnya. Ya, M kecilnya 1. Udah begini, sama yang di atas. Ini monohibrid. Nah, kalau dihibrid, ini contoh lainnya, saya yang dihibrid. Dihibrid itu berarti dia 2 sifat tampak. Misalkan di sini ya, warna merah dan berduri tajam. Lawannya berarti putih berduri tumpul atau mungkin malah tidak berduri gitu ya. Ini contoh saja. Yang penting 2 sifat mungkin misalkan tinggi dan gemuk. Nah, sifat satunya pendek dan kurus. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan kayak begitu. Nah, kita kasih 2 kode gen. Merah itu M besar, putihnya M kecil. Duri tajam itu D besar, duri tumpul otomatis D kecil gitu ya. Untuk memudahkan besar dan kecil itu biar enak aja. Misalnya gampang ya. Maka P1 M besar, D besar, M D kecil semua. Maka gambarnya ada 2, M dan D. Ya, M dan D. Ini kasih koma ya sebenarnya. Nah, M dan D besar, sini M dan D kecil. Sehingga gabungannya adalah apa? Ya, digabung aja. M dengan M kecil, D besar dan D kecil. Tapi jadi 1 ya. D. Nah, kalau 1 sifat itu berarti 2 kode huruf besar kecil, besar kecil ya. Kalau 2 sifat berarti 4 kode huruf ya. Nah, ada 4 kode huruf. Karena ada mungkin bisa semua, bisa kecil dan lainnya. Sekarang hasilnya V ini genotipnya M besar M kecil, D besar D kecil. Jika digaduk M dengan M kecil gaduk tulis, D besar D kecil gaduk tulis. Ya. Ternyata hasilnya adalah merah berduri tajam. Kesimpulannya apa? Merah itu adalah M besar, berarti M besar itu adalah dominan. Ya, kan M kecil itu putih, munculnya merah, berarti merah itu dominan yang besar. Duri tajam berarti dominan adalah D besar. Duri tajam itu dominan, lambangnya D besar. Ya, kode gennya, simbol gennya D besar. Maka D kecil resesif. Putih, duri tumpul itu resesif, merah, dan duri tajam itu dominan. Jadi kalau muncul M besar, D besar, dia mesti merah, duri tajam. P2 lanjut ya, maka sesama ini ya MMDD besar kecil ditulis lagi. Gambarnya berarti ada banyak ya, pokoknya double ini. Tulis saja semuanya. Kok jadi 4? Nah, ada 2 ya, M dan D. Kalau ada lambangnya ada warna-warna beda ya ditulis lagi. M besar, D besar, ya, pakai koma ya. Ini ya. Jadi bukan M besar M kecil lambangnya begitu tadi dengan sifat sebelahnya, sifat yang kedua digabung ya. M besar D besar ya. M besar D kecil, jadi loncat-loncat gitu lah ya. Dan M kecil D besar, M kecil D kecil ini ya. Sini juga sama, karena ini sama berarti gambar juga sama. Ada 4 kemudian masukkan ke tabel mendatar
M besar D besar, M besar D kecil, M kecil D besar, M kecil D kecil, yang ke bawah juga sama. Itu bisa kita gadok-gadokkan aja. MD besar, MD besar. Jadi ya ini MMDD. Ya, mana nulisnya itu hurufnya sama. Jangan yang huruf sama digabung dulu ya, jangan MD MD, enggak MMDD. Besar kecil harus pelak, jangan ditulis ya. M besar D besar, M kecil, M besar D kecil ya, M besar D besar D kecil. Ini ya. M besar M kecil, D besar D besar seperti ini dan seterusnya. Yang terakhir mesti MD kecil, MD kecil. Ini sama lagi. Hasilnya adalah M kecil, D kecil terakhir. Jadi ujungnya mesti besar semua dan kecil semua. Kita ke sifatnya apa? Fenotipnya apa? Ini ada merah duri tajam, putih duri tumpul, hanya ada apa dan campurnya, maksudnya bukan campuran jadi pink, ini enggak ada pinknya, dari sini enggak ada pink, cuma ada campuran antara merah duri tumpul dan lainnya. Kan antara merah dan duri itu tidak ada hubungannya, tidak saling menutup. Kalau merah dan putih itu yang dominan yang menang duri tajam, dan duri tumpul yang menang duri tajam. Tapi kalau merah dan duri itu semuanya muncul. Nah, ini ada merah duri tajam, ada merah duri tumpul. Dan dari sini ya, baca dari sini aja, dari gennya ini aja. M besar itu merah, D besar itu duri tajam. Jadi nanti penartinya begitu. M besar duri tajam, merah, D kecil duri tumpul. Ini ya. Yang putih, M kecil putih, D besar duri tajam. Maka putih duri tajam. Terakhir M kecil putih, D kecil duri tumpul. Iya, ini ayam. Jumlahnya berapa ya? Cek aja ini, cek masing-masing ini ya. Bisa bagi satu. Ini jelas dia adalah merah, ya, tajam, itu aja ya, merah tajam. Saya singkat aja ya, biar gampang. Merah tajam, itu ya. Merah tajam itu ya, itu ya. Dari sini besar berarti merah, D besar berarti dia tajam. Ada gitu. Ini M besar berarti merah, D besar berarti tajam juga. Walaupun ini ada D kecil, yang menang D besar gitu lah ya. Maksudnya bacanya secara menentukan fenotipnya begitu aja. Melihat dari turunan pertama itu menyimpulkan ada dominan atau tidaknya. M besar merah, D besar tajam. Ini sama ya. M besar merah, D besar tajam. Ini M besar merah. Nah, D kecil berarti dia tumpul. TPL itu ya, tumpul. M besar merah, D besar tajam. M besar berarti merah. Nah, D kecil berarti dia tumpul. TPL. Ini sama ya. Merah, D besar tajam. Merah, D besar tajam. Nah, ini M-nya itu semua berarti dia putih. Putih. D besar tajam. Gitu ya. M kecil putih, D besar tajam. Yang ini jelas ya. Oh, yang kecil juga mulah-mulah. M kecil putih, D kecil tumpul. Nah, ini yang sifat lawannya ya. Itu M kecil putih,
D besar tajam. Ya. M besar D kecil tumpul. M besar merah, D besar tajam. Ini aja kita cek. Ya, lihat saja di sini berapa? Merah tajam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 9 ya, maka merah tajamnya ada 9. Nah, dan merah tumpul ada merah tumpul ini yang 1, 2, merah tumpul 3 ya, 3 ya, 3 ini sudah. Dan putih tajam. Nah, putih tajam, putih. Ini putih tajam 1, 2, putih tajam 3. Nah, 3. Terakhir putih tumpul. Ini ada 1 saja. Itu ya. Nah, lebih banyak apa? Tajam. Kalau ini kan yang dominan merah dan tajam, maka lebih banyak. Ya, tumpulnya cuma 1, putih. Putihnya cuman, kalau putih saja ya putihnya ada putih ya toh. Putih tumpul cuma 1. Yang menang merah dan tajamnya lebih banyak. Putih dan tumpulnya cuma sedikit ya. Cek jumlahnya 9, 3, 3, 1. Kalau jumlah berapa? 9 tambah 3, 12, tambah 13, ada 6. Ini 16 yang 4 kotak, bawah 4 kotak. Ada 16. Pas. Ini genotip. Nah, ini tinggal baca aja. M besar, D besar. Ini cuma 1. Nah, beda ya. Genotipnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 genotip. Fenotipnya cuma ada 4. Hanya 4 penampakan, tapi genotipnya ada 9 lengkap. Jadi lambang yang berbeda ya. Kombinasi lambang yang berbeda itu genotipnya. Sifatnya yang tampak ini lebih sedikit ya. Mana ada dominan. Ini yang M besar, D besar, D kecil ada berapa? Cari saja yang M besar, D besar. Ini 1, 2, 2. Kemudian pas tempatnya ya. Ini ya, M besar, M kecil, D besar. M besar, M kecil ini 1. M besar, M kecil, D 2. 2 ya, 2. Lanjut. M besar, M kecil, D besar, D kecil. Ini 1, 2. Jadi dia melihatnya ya. 3. M besar, M kecil, D besar, D kecil. 3. 4. 4 ya. 4. Ini jumlahnya harus 16 juga, yang penting ngeceknya. M besar, D kecil. Nah, mana D kecil, M besar ini 1. Nah, ini yang 1. Jadi yang merah tumpul ya. Tumpul ya. M besar, D kecil ini 1. M besar.
hanya satu ya. Yang besar dikecil cuma satu ini aja. Kemudian ini lanjut. M besar M kecil D kecil mana? Nih satu. M besar M kecil D kecil satu. 2 nih. M besar M kecil D kecil 2. 2 ya. 2. Lanjut. M kecil D besar D besar ini satu. Ini yang satu. Terus satu ya, cuma satu. Terus nih M kecil D besar D besar, yang lainnya kecil. Nih ini satu, ya. Yang lainnya yang D besar, yang lainnya kecil. D besar, lainnya kecil. Enggak ada ya. Satu. Kecil semua ya, cuma satu. Kita jumlahnya dulu ya. Itu tambah 23, tambah 25, tambah 49, 10, 12, 13, 14, 15. Kurang satu. Nah, cek lagi, berarti cek lagi dari belakang aja. Kecil semua jelas cuma satu ya. Yang besar D saja. Satu. D saja. Yang besar D saja. Ini ya, oh ada dua ini ya. MDD ini 2. Udah ketemu jawabannya ya. 2. Oke, itu ya. Ini adalah cara kalau pesan tinggal buat per 16 ya. Kalau pesan kan nanti pecah soal per 16. Dari 100 kan hasilnya pecah. Soalnya perbandingan angkanya ini atau dalam bentuk pecah berarti nanti per 16, 9 per 16, 3 per 16, terusnya jika 1 per 16, 2 per 16, 2 per 16, dan seterusnya. Oke, demikian ya cara penentuan persilangan, prediksi persilangan dari sifat dominan, resesif, ya, yang campuran dari pink tadi nama sifat intermediate ya, tambahan ya. Mana tadi yang jadinya yang tadi ya. Nah ini ya, tidak ada dominan makanya jadinya sifat intermediate, campuran ya. Merah putih jadi merah muda atau pink, itu namanya adalah sifat intermedia. Jadi lambangnya berbeda, kalau gennya lambangnya berbeda, lambangnya sama besar-besar itu berarti dia yang kode dominan. Kalau kecil-kecil itu kode yang resesif. Kalau besar yang kecil itu adalah kode yang intermediate. Ya, dicampur. Itu semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.